Ya, kita lanjutkan. Kita kembali lagi di peta dasar di menu view ya. Nah, ini peta dasar yang akan kita gunakan, dan sebelumnya kita sudah membuat atau mengedit ya, menyunting tabel pada peta ini. Nah, kita sudah mencoba menambahkan misalnya jumlah atau kasus ya. Nah, ini saya ingin mencontohkan jumlah kasus COVID, dan kita ingin mencoba membuat peta sebaran kasus ini berdasarkan kecamatan ya di peta. Nah, kita tinggal minimize, kemudian kembali di peta. Nah, caranya adalah kita mengedit dulu ya bagian legendanya atau di legend editor di sini. Kita edit legend. Nah, kemudian kita ganti tipenya ya menjadi graduated color. Nah, kita ingin melihat apakah sebaran kasus COVID itu pada peta yang dengan gradasi warna ya. Nah, kita pilih graduated color. Kita atur classification field-nya di sini, kasus COVID ya. Nah, ini value-nya kita bisa atur ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ini 1, misalnya ini misalnya ya, bisa kita ubah value labelnya. Value-nya misalnya di sini 2 sampai 4 misalnya. Kemudian di sini 5 sampai 7. Kemudian ini 8 sampai 12 misalnya. Nah, label bisa kita ganti ya. Misalnya ini tidak ada kasus. Kemudian ini 1, atau kita buat di sini rendah misalnya. Ya. Atau kemudian di sini kita tambahkan juga misalnya ini sedang ya. Nah, kita bisa menambahkan berbagai kategori ya. Nah, ini misalnya tinggi, kemudian ini sangat tinggi ya. Nah, kita bisa mengatur saja mau 2 kategori atau 3 misalnya. Kita tinggal, kalau misalnya kita ingin hapus kategori, salah satu kategori, kita tinggal klik ya di sini, kemudian kita hapus ya di menu ini, delete, tanda silang ini ya. Nah, misalnya ini kita cukupkan sampai sini. Kemudian pengaturan warna juga bisa kita atur ya secara manual. Kita tinggal klik kiri 2 kali. Nah, bisa kita atur warnanya di bagian sini. Nah, saya ingin memakai warna gradasi merah saja, biar nanti kelihatan ya mana yang kasus tinggi, mana yang kasus rendah misalnya. Kita bisa atur juga mau yang warna merah, orange, kuning, atau yang lain ya. Di sini ada pilihan berbagai macam gradasi ya. Kemudian kita apply. Nah, seperti ini tampilannya nanti ya. Nah, kalau udah jadi, kita close. Nah, ketika kita ingin mengedit ya, kita bisa menambahkan label ya. Bisa melalui auto label di sini. Auto labelnya bisa kita beri ID kecamatan. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita atur, bisa kita buat judul petanya ya di sini, menu view, kemudian layout. Kita bisa atur layoutnya ya, mau landscape atau portrait. Nah, kita bisa atur. Nah, di sini kita bisa buat judulnya view ya. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini buat judulnya peta sebaran kasus ya. Sebagai contoh saja. Kemudian kita oke kan. Nah, di sini. Untuk ukuran bisa kita atur ya. Nah, kita tinggal tarik saja dari ujung sini. Nah, seperti ini. Kemudian ukuran ini juga bisa kita atur ya, mau
kita perbesar atau perkecil ya. Nah, ini legendanya juga bisa kita kecilkan. Ini mata anginnya. Nah, seperti ini tampilannya ya kalau peta sebaran kasus ya. Ini bisa kita atur jarak dan atur ukuran. Nah, ini bisa kita simpan ya dalam bentuk gambar atau picture ya, dalam format JPEG. Nah, kita tinggal klik file, kemudian export ya. Nah, kita simpan di tempat kita menyimpan peta di drive komputernya. Nah, kita atur tipenya ya di bagian sebelah kiri bawah. Tipenya saya ingin simpan dengan tipe JPEG ya. Nah, kita buat namanya peta kasus ya. Kalau udah selesai kita okekan. Nah, kita bisa lihat ya di hasilnya dari peta yang sudah kita buat di tempat kita menyimpan ya. Nah, ini saya menyimpannya dengan nama peta kasus. Nah, ya, seperti ini tampilannya ya, peta sebaran kasus untuk berdasarkan gradasi warna. Nah, seperti ini contoh peta output yang bisa kita buat dengan membuat sebuah layout peta di ArcView GIS 3.3 ini ya. Jadi sebenarnya sangat sederhana dan ini bisa bermanfaat ya ketika misalnya kita ingin tidak hanya data kasus, misalnya ada data misalnya cakupan imunisasi atau suatu kejadian masalah kesehatan yang lain misalnya, baik itu insidensi maupun prevalensi. Nah, itu bisa kita buat peta sebarannya di sini ya. Ya, saya kira untuk sesi ini seperti ini ya, tampilan membuat layout sebuah peta dan berbagai cara bisa kita buat ya membuat peta ini, dan saya kira ini sangat mudah dilakukan dan silahkan nanti dipelajari kembali sebagai latihan ya. Untuk sesi ini saya cukupkan demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.